Halo semuanya, ketemu lagi. Sesuai yang udah aku janjiin, kali ini insya Allah aku mau sharing cerita tentang pengalaman hamil kembar. Jadi dari awal banget hamil sampai mungkin sebelum ngelahirin kali ya gitu. Jadi nanti insya Allah sampai sebelum ngelahirin, nanti soalnya pas proses ngelahirin insya Allah nanti videonya terpisah kayak gitu, soalnya kalau nggak bakal panjang banget sih kayaknya gitu ya. Ya jadi sebenarnya tuh mau cerita ini tuh tujuan pertamanya tuh sebenarnya pengen ada dokumentasi pribadi sih, jadi kayak personal blog, terus buat nanti kalau misalnya Abram dan Seira anak-anakku juga pengen tahu cerita tentang awal-awal mereka di dunia ini kayak gimana kayak gitu. Terus sama mungkin barangkali dari cerita ini tuh juga bisa sebagai tambahan informasi buat teman-teman yang nanti mungkin akan hamil kayak gitu, terutama yang misalnya hamil kembar kayak gitu ya. Nah jadi aku tuh awalnya dari sejak nikah itu sebenarnya LDR gitu kan sama suami kayak gitu. Jadi setelah sekitar 9 bulan menikah dan masih LDR, jadi sebenarnya memang ya udah sih, kalau misalnya ternyata dapat anak ya alhamdulillah, kalau belum juga ya udah jalanin aja dulu kayak gitu. Nah terus pada suatu hari, jadi pas kira-kira udah 9 bulanan nikah gitu, terus itu jadi suatu saat itu kayak udah mau dapet gitu, makanya kemarin tuh sempat nonton ada kayak vlognya artis gitu kan. Jadi dia ngerasa pas abis IVF atau bayi tabung gitu, dia ngerasa kayak mau hate gitu kan, dia galau gitu. Jadi vlognya Zaskia Sungkar sama Irwansyah. Malah yang bikin aku paranoid parah itu aku ngerasa aku kayak mau hate ya. Aku bilang sama kamu, yang itu tuh rasanya bener-bener kayak mau hate banget, tapi kok positif. Wah, paniknya di situ tuh, dia tuh udah aku mau hate nih, gimana nih apa segala macam, sampai kita tuh teleponin dokter, sampai malam-malam juga kita teleponin dokter. Yang tolong yang teleponin dokter yang. Ya kita yang namanya oke, kita telepon. Yeah. Nah aku ngerasa itu persis banget gitu. Jadi aku awalnya kok kayak ngerasa mau dapet gitu kan, atau hate, terus jadi kayak udah kayak ada tanda-tandanya gitu, dan misalnya ngerasa mulai agak nyeri-nyeri juga perutnya kayak gitu. Nah terus sempet kayak agak ngebercak juga. Nah jadi aku udah mikir ini tanda kayak mau hate banget. Jadi aku biasanya kayak gitu kalau misalnya mau hate, misalnya keluar kayak gitu atau rasa-rasa kayak gitu, nah nanti itu dalam waktu 1 hari 2 hari itu biasanya bakal langsung hate kayak gitu, atau maksimal 3 hari. Ternyata itu tuh kayak besoknya enggak, sampai udah 3 hari ternyata tuh masih enggak. Terus dibiarin seminggu, loh kok malah kayak nggak jadi hate-nya kayak gitu. Nah itu bingung kan waktu itu. Soalnya kalau misalnya terlambat, aku sendiri jujur memang sebenarnya jadwal bulanannya itu emang nggak teratur ya kayak gitu. Nah ya udah, jadi terus telat seminggu, ya udah telat 2 minggu, nah masih nggak dapet juga kan. Terus kayak emangnya iya ya hamil ya, tapi nggak tahu gitu, nggak yakin. Terus nanti dulu belum tentu gitu. Mau tes spek itu kayak takut juga, maksudnya takut terlalu ngarep apa kayak gimana, jadinya ditunda-tunda gitu. Jadi kayaknya sampai 2 minggu atau 3 minggu akhirnya cobain kan, tes aja gimana nih gitu. Terus kayak tanya suami juga, ya udah tes aja gitu kan. Nah terus pas pengen tes juga tuh kayak pengen beli tes pack ke apoteknya tuh juga malu dong. Jadi kayak yang takut dikira kayak apa sih yang cewek-cewek beli tes pack itu, takutnya. Akhirnya pergi ke apotek sendiri, beli sendiri. Terus belinya juga beberapa, soalnya memang pengen kayak make sure gitu kan sebenarnya, pakai beberapa jenis merek kayak gitu. Terus akhirnya beli, terus alhamdulillah dari pertama kali ngetes tuh juga memang udah 2 garis. Terus kayak seriusan, ya ampun gitu. Jadi kayak antara percaya nggak percaya juga sih, maksudnya kayak ini kayak hamil mau jadi ibu ya kayak gimana gitu. Jadi kayak ya gitu sih, masih belum bener-bener bisa sadar sepenuhnya kayak gitu. Akhirnya ya udah ceritain ke suami, udah ke keluarga juga
pada seneng banget sih, orang tua aku seneng, mertua aku juga seneng, alhamdulillah. Nah ya udah sih gitu. Nah kebetulan sebenarnya sih kan itu tuh kayaknya tuh entah Desember 2017 akhir banget atau udah awal Januari gitu sih, sebenarnya awal tahunnya, lupa sih tanggal pastinya kapan. Nah itu tuh memang sebenarnya kita udah ada plan mau berangkat insya Allah di bulan Februari untuk berangkat ke Korea gitu. Jadi memang sebelum tahu hamil memang udah ada plan untuk berangkat ke Korea di bulan Februarinya itu, karena aku dan suami mau lanjut sekolah S3 ke Korea gitu. Jadi alhamdulillahnya banget, jadinya tadinya yang aku sama suami itu LDR, pas banget babynya tuh datang dikala kita berdua itu memang udah mau tinggal bareng kayak gitu. Itu bener-bener ya Allah, alhamdulillah ya, memang bener-bener Allah tuh mengetahui sih kapan waktu yang pas kayak gitu. Nah ya udah, terus akhirnya ketika mau ke dokter juga terus kan nanya-nanya ke sepupu kayak gitu. Nah sepupu juga nyaranin nanti dulu tunggu aja 8 minggu atau lebih dari 8 minggu gitu, soalnya kalau awal-awal banget langsung ke obgyn gitu biasanya juga dokter kandungannya belum bisa jelas juga ngelihat calon bayinya ya, atau ngelihat janinnya gitu. Jadi akhirnya agak ditunda-tunda dulu kayak gitu. Nah ya udah sih, singkat cerita aja, skip. Intinya tuh akhirnya ke dokter pertama kali di Jogja, karena waktu itu aku stay di Jogja kayak gitu. Terus habis itu belum, ya kata dokternya sih kayak terlalu kecil gitu, jadi karena dihitung kan dari usianya itu, cuman ya memang belum bisa dipastiin gitu tuh nanti memang beneran jadi apa enggak gitu. Oh ya udah gitu. Terus habis itu nanti disuruh check up lagi kan sekitar sebulanan kemudian kalau nggak salah kayak gitu. Nah cuman tuh sebulanan kemudian itu tuh udah kayak H-2 kita harus berangkat ke Korea gitu. Jadinya ya udah akhirnya aku juga pulang ke Lampung dulu kayak gitu. Untuk soalnya kan bener-bener udah dari Jogja tuh pindahan ya, kayak back for good dari Jogja waktu itu karena mau berangkat ke Korea. Karena aku di Jogja juga kayak masih ngekos kayak gitu. Terus akhirnya pindah ke Lampung. Akhirnya ke Lampung kan karena sebelum pindah ke Jogja ya, karena sebelum nanti berangkat ke Korea kayak gitu, akhirnya aku pulang ke Lampung dulu buat sekalian ketemu orang tua kan kayak gitu. Lagi pula waktu itu emang lagi hamil gitu juga, mual-mual banget kayak gitu. Nah yaudah akhirnya pas dari Lampung terus baru ke Kudus, itu nanti berangkatnya itu dari Kudus terus flight dari Surabaya, jadi dianterin sama keluarga mertua aku ke flight ke Surabaya. Jadi nanti pas ke dokter yang kedua itu yang pas di Kudus kayak gitu. Nah singkat cerita intinya dari minggu ke-7 itu minggu ke-7 ya? Iya minggu ke-7 itu tuh udah mulai mual-mual parah sih kayak gitu. Jadi udah kayak bener-bener susah banget mau makan apa itu sehari itu mual muntah itu sehari bisa beberapa kali itu mual kayak gitu. Terus kalau aku cerita sama teman-teman atau sepupu-sepupu aku, mereka tuh bilang malah sepupu-sepupu aku tuh yang beruntung banget sih, alhamdulillah mereka yang tipe-tipe nggak mual kayak gitu. Terus kalau aku tanya sama teman aku bilang dia selama hamil muntah itu 5 kali gitu, jadi mual sekedar aja kayak gitu. Nah tapi kalau aku tuh bener-bener sehari itu yang bisa 5 kali muntah kayak gitu. Jadi yaudah mual banget, terus kayak kalau mau makan tuh nggak selera makan banget kayak gitu. Jadi pernah sehari itu ya pokoknya bingung kayak aduh nggak bisa makan apa-apa nih, kayaknya yang agak-agak mendingan nasi padang deh kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak ada ngidam-ngidam kayak gimana banget, nggak yang kayak aduh pengen ini kayak gitu tuh enggak gitu, tapi lebih kayak sebenarnya tuh kalau makan ini aduh enak banget, enak mual gitu, tapi kayaknya kalau makan ini mungkin masih bisa ditoleransi kayak gitu. Jadi lebih kayak gitu. Terus akhirnya pada suatu titik tuh kayak nasi padang juga udah enak kayak gitu. Akhirnya aduh makan apa ya, terus ngeliat ada kayak sepupu, keingetan dulu sepupu makan pempek panggang Palembang gitu kan. Duh kayaknya kalau pempek panggang ini nih bisa nih, nggak enak nih kan kalau pempek panggang kan kayak kering-kering gitu kan, kayak nggak ada minyaknya, terus gurih-gurih gitu aja gitu. Jadi kayak duh pengen pempek panggang kayak gitu kan. Terus
Terus inget waktu itu temen aku dosen UGM juga pernah beli pempek panggang di Sunmore kayak gitu. Oh iya ada di Sunmore di Jogja dong, bayangin aja nyari pempek panggang ya Allah. Maksudnya udah berapa tahun aku nggak makan pempek panggang, itu kayak makanan langka kan kayak gitu. Maksudnya di Sumatera aja, di Lampung aja tuh jarang-jarang gitu, nggak di semua tempat ada, apalagi ini kayak di Jogja kan gitu. Jadi kayak oh tuh ada di Sunmore kayak gitu. Terus jadinya ya udah akhirnya pas lagi hari Minggu kebetulan ada suami aku, jadi kayak yuk cari pempek panggang, yuk cari pempek panggang gitu. Akhirnya sama suami jalan demi mencari pempek panggang. Sunmore kan tuh kayak pindah-pindah ya, jadi kayak kan tuh kayak kaki lima gitu kan, adalah pasar yang bener-bener apa sih, pasar kaget lah yang bener-bener baru hari itu digelar lapaknya sesuai dengan mana tempat yang ada aja. Jadinya pas aku cari ke tempat yang awal tuh, duh mana nih kok nggak ketemu. Terus di sana aduh jalan jauh banget kan, terus udah belum sarapan, mana ibu hamil itu lagi mual-mualnya kayak gitu. Jadi jalan-jalan aduh udah pucet banget, udah lemes banget kan, terus masih belum ada. Akhirnya giliran itu tuh ada tuh pas udah nyampe udah lemes banget. Akhirnya kayak ada kayak warung-warung tenda lesehan-lesehan gitu juga kan sebenarnya untuk orang sarapan kayak gitu. Terus aku langsung kayak yaudah kayak aku tunggu di situ ya gitu. Terus sambil biar nanti pesen sarapan di situ. Terus aku tapi duduk nunggu di situ, terus saking udah lemesnya ngegeletak dong, kayak terkapar gitu, rebahan di situ kan. Terus akhirnya pemiliknya juga ini ya kenapa nih orang kok tiba-tiba rebahan gitu kan. Terus akhirnya dia, Mbak kenapa Mbak? Iya Mbak mau pesen, iya Mbak mau pesen Mbak, nunggu suami saya tuh lagi ngantri. Jadi ngantri dong si pempek panggangnya itu kan lagi ngantri. Pempek panggang mau sama sih lagi hamil Mbak, lagi hamil gitu. Jadi aku bilang gitu kan, oh iya jadi dia maklum itu kan. Terus aku pesan aja kayak teh manis hangat Mbak dulu Mbak gitu kan, jadi biar ada energi kayak gitu. Ya Allah malu-maluin sih, cuman untungnya sih di lesehan, di warung lesehan Mbaknya itu tuh memang sepi sih gitu. Jadi memang untungnya nggak ngeganggu juga yang lain. Cuman ya terus aku berusaha pas udah dapet teh manisnya tuh aku juga bangun gitu sih gitu. Ya udah gitu. Akhirnya ya udah dapet pempek panggangnya, makan belum ya udah. Itu pokoknya salah satu cerita ya, intinya yang kayak mual-mual segala macem. Terus akhirnya pas akhirnya kan aku ke Lampung dulu juga kan sebelum akhirnya berangkat ke Kudus dan ke Korea. Nah itu juga pas di rumah sih alhamdulillahnya sih bisa request sama bunda kan, ada bunda yang masakin kayak gitu. Terus ada keluarga sih, terus ada Yanda juga yang bisa bantuin apa-apa kayak gitu. Nah itu tuh juga ya itu mual-mual juga, tetap muntah-muntah sampai kayak di kamar tuh disediain kayak baskom khusus gitu kalau misalnya mual-mual. Baskom udah diisi air kayak gitu. Ya udah itu juga udah mual-mual. Terus nanti kayak orang tua tuh kepikiran aduh gimana nanti itu berangkat perjalanan jauh apa segala macem. Ya bentar ya, udah lanjut ya. Tadi tuh lagi ada anak-anak sini lagi sambil main sama bapaknya kayak gitu. Nah terus tadi udah sampai mana sih ya, intinya itu tadi tentang mual-mual. Terus nanti gimana pas ke Korea. Nah terus akhirnya kan dari Lampung terus kita pindahan nih, terbang ke Jogja, terus pindahan bareng sama keluarga Kudus, dijemput dari Jogja, terus kita ke Kudus dulu. Nah jadinya, pas masa-masa di Kudus tuh lah jadwal harus ke dokter. Akhirnya nyari-nyari dokter perempuan di Kudus, terus akhirnya dapet dokter Santi namanya di Kudus, alhamdulillah dokternya juga baik. Nah terus kebetulan banget itu suami ada jadwal prajab dong, jadi suami masih di Bandung. Jadi aku tuh kayak di Kudus tuh finalisasi packing terus sampai ada jadwal ke dokter itu juga nggak ada suami kayak gitu. Nah terus akhirnya ya udah nih gimana, terus akhirnya kan tadinya mau sama ibu sama bapak kan kayak gitu. Cuman akhirnya ternyata jadwal dokter Santinya tuh kayak apa ya, tiba-tiba tuh dadakan tuh nggak bisa gitu. Misalnya tadinya hari Rabu terus ternyata tutup, terus harus hari Kamis. Jadi booking hari Kamis. Nah terus yang hari Kamis tuh kalau nggak salah ibu mertuaku tuh nggak bisa. Jadi ya udah sama bapak aja dong ke dokter kayak gitu kan. Jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa aku sih ya udah slow aja kayak gitu kan. Bapak juga mau nganterin. Jadi akhirnya ke dokter kandungan sama bapak mertua sama bapak dianterin. Terus ya udah sambil nunggu gitu kan. Terus bapak juga kayak ya udah bapak sambil nunggu di mobil aja ya. Oh ya udah bapak nggak apa-apa gitu kan. Jadi akhirnya aku nunggu dokternya di dalam. Terus akhirnya pas giliran aku masuk kan, ya udah sendirian dong masuk ke dokter
sama dokternya untungnya ya udah baik. Terus diperiksa kan USG kayak gitu kan, dilihat gitu. Terus ya alhamdulillah ini sehat, bagus kayak gitu dokternya kan. Terus dokternya bilang ada kejutan nih. Apaan dok? Kirain aku pikir tuh kayak kejutan apa, pulse apa ya, detak jantung atau apa gitu kan, detak jantung babynya atau apa. Ada kejutan nih. Kejutan apa dok? Bayinya kembar kata dokternya. Kayak hah kok bisa dok gitu, kayak kaget dong. Aku tahu sendiri jadi kayak aku bisa, nggak pernah terpikirkan dalam hidup aku sama sekali kalau aku bakal punya anak kembar tuh nggak pernah, karena keluarga aku tuh setahu aku tuh nggak ada yang kembar gitu. Jadi kecuali yang dirunut-runut ke atas ya, Nabi Adam dan Ibunda Hawa kayak gitu ya. Kalau ke atas banget gitu tuh nggak ada gitu, kecuali kalau kayak siapa ya, misalnya suaminya, adiknya, nenek kayak gitu. Nah itu kan keluarga apa ya, yang karena menikah gitu kan gitu. Jadi kalau yang ke samping-samping gitu mungkin ada 1-2, tapi kayak yang kalau ke atas banget itu nggak ada. Jadi aku nggak pernah kepikiran kayak gitu kan. Nah terus keluarga suami itu sebenarnya ada kan omnya tuh kembar. Nah cuman omnya itu kan kembarnya non identik gitu. Terus kata keluarga juga ada yang bilang kan, tadi aku juga udah pengen aja kembar gitu kan, tapi terus katanya tapi kalau yang non identik mah nurunnya lewat perempuan ya. Kalau misalnya Mas Iwan nih suami aku perempuan, nah baru dia kayak membawa gen bakat untuk nurunin kembar. Cuman kan kalau lewat ke cowok enggak katanya gitu. Jadi kalau non identik kan kayaknya tuh harus sel telurnya 2 juga gitu loh katanya. Jadi dari 2 sel telur sama dari 2 sel sperma gitu kan katanya. Jadi kayak oh enggak ya, oh ya udah nggak bisa gitu. Jadi makanya nggak pernah kepikiran kayak gitu kan. Terus bahkan suami aja pernah bilang kan, kayak dulu sebelum hamil gitu juga cuman kayak iya cuman yang nggak kebayang mah kata dia kalau anaknya kembar, kata dia. Ketawa. Terus dalam hati aku kayak kenapa harus diomongin nggak kebayang, maksudnya aku mah malah udah nyoret opsi itu gitu loh, kayak nggak mungkin gitu kan, nggak mungkin punya anak kembar gitu maksudnya. Jadi aku sampai kayak nggak mau ngarep juga karena itu kayak almost impossible gitu sih kayak gitu. Terus akhirnya pas dokter tuh bilang kayak ya Allah, maksudnya bener-bener Masya Allah, kalau Allah udah berkehendak itu nggak ada yang nggak bisa. Oh gitu. Bentar ya, ini kayak Abram ngajak ngobrol. Iya, mana Seira? Kayak gitu. Nah jadi intinya tuh abis itu tahu kembar, ya Allah. Terus kayak aku sendirian gitu kan. Terus akhirnya dok ini bisa diprint nggak hasil USG-nya? Oh ya bisa boleh. Dokternya baik banget, seriusan. Bagi teman-teman yang di sekitar Kudus boleh banget itu kayak ke dokter Santi, sabar banget, baik banget, ngejelasin banget, tenangin banget kayak gitu. Soalnya aku pernah pas kayak ke dokter pertama yang di Jogja itu kayaknya kayak karena banyak yang ngantri terus kayak buru-buru banget gitu loh. Jadi untuk ibu hamil yang pertama kali datang yang masih insecure banyak pertanyaan tuh dia jadi kayak kurang punya waktu buat menjelaskan kegalauan kita. Ya sudah, bentar ya guys ya, mungkin nanti insya Allah lanjut lagi kan. Terus sama dokternya tuh di USG kan, terus oh ya jenis kelaminnya kayak gitu. Nah sama dokternya tuh terus dicek kan, oh ini yang satu cewek kayak gitu. Oh iya satu cewek.